Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 19 April 2022, tepatnya di hari Selasa. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman ya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa juga tetap semangat. Dan mungkin sebelum itu saya ucapkan, mungkin agak telat ya, tapi saya ucapkan selamat merayakan Paskah gitu ya bagi teman-teman yang merayakan. Dan kita langsung aja ya, karena mungkin banyak banget nih yang udah nge-request. Tapi seperti biasa kita akan bahas dulu untuk trade dan kita. Jadi hari ini kita ada 3 trade dan yang pertama WH. Jadi WH ini awal kita rekom itu di awal April ya, lalu kita ada plan B ketika dia jebol batas kita, dimana plan B kita ialah stop loss di 188 dan kita average down di 190 194 kurang lebih di sini ya, sehingga lanjutan update-nya di tanggal 12 April ya. 12 April berarti kurang lebih di sini ya, ketika sudah average down maka rata-rata dapat di sekitar 197.200. Saya pribadi dapat di 198 dan TP-nya itu bisa dari 200 210. Kebetulan saya pribadi tadi TP sebagian di 204 206. Ya, profit sekitar 3 sampai 3,5% bersihnya. Ya, tapi saya pribadi masih keep untuk WH ya, karena menurut saya di atas 108 196 batas cut loss saya sekarang ini masih bagus banget. Kayak gitu ya. Jadi di VVIP kita punya plan itu jelas. Ya, plan ini bisa kita gunakan untuk memaksimalkan profit. Lalu yang kedua, ini kita beli kemarin di hari Kamis minggu lalu ya. Ini FTAA closingannya juga dapat ya di 925, bahkan sempat dikasih kebanting dulu. Kalau Anda cek FTAA itu di tanggal 14 itu sempat dibanting. Ya, saya rekom itu di 14.12 ya. Jadi kurang lebih saya rekom di sini. Oke, dan sempat dibanting ke 9.10 ya, kurang lebih dapat di 9.15 9.20, rata-rata di 9.25 gitu ya, dan kena TP1 di 9.50 9.85. Closing Anda pun juga cukup bagus. Jadi profit sekitar 3 sampai 5%. Lalu juga tadi sesi 1 kita ada cicil Antam ya, kita bisa cek sendiri. Karena kalau memang gak dapat, kayak ada beberapa emiten gak dapat dan sudah terbang ya, kita nggak catat sebagai TP, karena balik lagi kita transparansi. Saya pribadi juga maunya jujur, jadi ya nggak, kalau nggak kena ya saya nggak catat. Oke, 11.15 itu di sini ya, 11.15 di sini karena saya lihat dia breakout ya, dia breakout di sekitar 2480. Kita rekom, ada volume juga ya, kita beli maksimal di 2850 gitu. Kalau kita tarik kurang lebih itu sebenarnya di sesi 2 ya, mendekati sesi 2 ya. Jadi bolak-balik di 2480 2450, lalu mendekati sesi 2 baru jebol ya. Tepatnya di sesi 2 tembus ke 2680 dan ya closingannya bagus ya di 2900. Jadi sentuh TP awal kayak gitu ya. Dan ini masih kita kawal karena kebetulan Antam kita udah rekom 3 kali sih ya, dan ini sebenarnya melanjutkan juga dari kita punya trade plan kemarin. Jadi kita ada 3 yang profit gitu ya. Lalu buat yang mau download mobile apps dipersilakan, yang mau join VVIP kita untuk dapat fasilitas intens bisa join, karena kita lagi ada program VVIP ya, promo VVIP dengan harga lama. Lalu buat yang mau daftar STHC gelombang kedua yang include ujian senilai 200 hingga 300 ribu untuk ujiannya kalau mau pribadi, karena rencananya untuk alumni saya juga akan open, tapi nanti ya range harga 200-300. Jadi Anda ikut udah hemat 200-300 ribu. Slotnya sisa 5 ya per terakhir. Minimal Anda kalau keterbatasan dana, Anda bisa catatkan nama Anda dulu, daftar registrasi nama dan data diri ke staff Silent di Telegram ya. Atau kalau teman-teman mau join, teman-teman bisa akses bit.ly/waitinglist STAC7. Nanti ini akan direct ke channel waitinglist untuk informasi lebih lanjut. Lalu ini adalah win rate kita hingga per tanggal 14. Kita ada cut loss 2 yaitu SCMA. Sisanya alhamdulillah kita ada profit 13 gitu ya.
dengan win rate 86%. Belum ditambah 3 TP hari ini. Lalu ini adalah win rate kita di bulan Maret. Oke. Lalu nextnya tanpa panjang lebar kita akan langsung ke pembahasan market ya teman-teman ya. Market still ongoing, let your profit run, indikator asing masih on track, ya sudah kita tinggal follow up. Dimana pegangan saya masih di komoditi ya, kita masih sama tektokana itu masih di komoditi. Lalu kita langsung aja ya, kebetulan saya ada acara buka bersama gitu ya dengan rekan-rekan bisnis. Oke, kita percepat. Yang pertama mungkin ini cukup banyak ya. Ya mungkin ini cukup banyak. Jadi satu slide ini mungkin kita 2-3. Oke, yang pertama kita bahas ASLC. Ya ASLC anaknya ASA. Hari ini auto reject atas, volume break. Ya sebenarnya ini menarik karena tanpa kita sadar sektor otomotif ini udah kita bahas ya. Ini juga salah satu sektor yang ternyata cukup signifikan. Bahkan hari ini MPMX bisa breakout. Jadi ini salah satu sektor yang tanpa banyak orang yang sadar ini bergerak. Lalu ada kayak IMJS, IMAS ya dan lain-lain sebagainya. Sehingga ASLC meskipun dibilang bidang dia sektor besarnya otomotif ya, karena kan dia lelang gitu ya. Cuman bisnis modelnya memang unik karena lelang ya, bukan bukan dealer-dealer seperti mungkin IMJS ataupun MPMX kayak gitu. Jadi hari ini auto reject atas bisa kita follow up, apalagi kalau ada bandar masuk ya mungkin bisa kita follow up untuk copet besok gitu ya. Lalu nextnya BP. Oke, untuk BP ada support, mungkin saya kasih tau BP support aja ya. Jadi support pertama di 100-101 ya, kalau Anda lihat dia nggak mampu turun di bawah angka ini Anda bisa entry. Karena dari kemarin dia masih bertahan di atas garis merah, jadi ya harusnya ada sedikit technical rebound gitu ya untuk BP di perdagangan besok. Tapi kalau jebol 100 maka mungkin the last itu ada di sekitar 93 hingga 95. Ini adalah last support untuk BP. Oke, jadi harusnya sih ya kalau memang jebol max turunnya itu di sini. Ya saya pun menunggu kalau dia jebol 100 saya akan bener-bener entry itu di sekitar 95-an. Ya jadi sebenarnya masih menarik, cuman ya kita harus perhatikan angka-angka supportnya aja. Lalu nextnya Becap. Becap IATA juga sama ya. Kalau IATA seperti yang saya bilang, kenapa IATA kuat? Karena dia di bidang energi. Oke, dia perusahaan energi investment, mirip Saratoga investment gitu ya. Kenapa that's why dia kuat ya, meskipun saya nggak tahu sih portofolio Saratoga dan IATA ini apa. Cuman ya dengan label energi itu udah cukup untuk ngegoreng dengan momentum yang sekarang. Ya IATA overall masih good, jadi saya nggak bahas ya, masih kita follow up. Nah mungkin kita akan bahas Becap. Ya kemarin ya dia breakdown dan ya harusnya sih seperti yang udah kita info ya, jebol 270 kita harus cut, dan bagi yang cut ya sebenarnya kita udah selamat. Nah cuman kenapa hari ini rebound, karena kalau Anda perhatikan ini pas banget di area support 230 ya. Jadi technical itu sebenarnya sesimpel itu. Oke, dia breakdown tapi bukan berarti tiap hari turun. Sama ketika dia breakout, nggak tiap hari dia naik, pasti ada movementnya. Dan untuk Becap ya sekarang dia lagi fase pullback ya, istilahnya retest dia punya resist di mana di 270. Nah kalau dia sampai nggak kuat ke 270, arahnya pasti ke bawah lagi, karena dia udah buat lower high ya, dia udah buat low yang high yang lebih rendah. Jadi kalau dia mampu ke 270 tapi nggak kuat, lalu dia buat swing high di sini, maka bisa dipastikan dia lanjut untuk membuat lower high, sehingga arahnya akan ke bawah. Jadi bagi yang mau manfaatin, hati-hati kalau udah dekat-dekat 270 kita harus take posisi gitu. Lalu kalau sampai terjadi dan lanjut ke bawah jebol 230, saya rasa ini udah pattern yang mengindikasikan reversal yang cukup kuat jangka pendek, karena triple top gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa bilang nanti inverted head and shoulders gitu ya kalau sampai dia jebol 230. So ya mungkin itu trading plan ke depannya ya, jadi watch out di sekitar 270-an.
Oke, lalu nextnya di atas sudah ya, saya udah singgung. Ya kalau MNC Group gerak karena bisa pantau MSKY. Ya MSKY ini kan lotnya tipis ya, jadi saya pun jarang rekom. Kenapa? Karena lotnya tipis. Cuman bagi Anda yang main trading pribadi saya rasa bisa sih. Ya di 440, pokoknya batas 440 aja masih bagus. Lalu nextnya, oke, mungkin kita bahas Breeze ya. Nah ini menarik karena pas banget membal di support. Ya momennya sih belum. Ini masih ke arah membal di support aja. Ya tinggal kita lihat price actionnya gimana. Kalau memang dia kuat, balik lagi dia minimal harus uji 1700. Nah ini kita cek, kalau 1700 pun gak kuat, dia akan kembali sideways. Ya sideways pendek atau melanjutkan penurunan kalau jebol sekitar 1500. Ya jadi mungkin Breeze technical rebound karena ya marketnya kan juga hari ini kan naik, sehingga banyak ya selain Breeze juga sektor-sektor properti ini juga technical rebound karena posisi di support. Jadi hari ini yang terjadi hanya baru membal di support. Cuman untuk konfirmasinya kita butuh price action lebih lanjut gitu ya. Lalu nextnya mungkin TINS ya untuk perwakilan. TINS Antam Inco overall good, dia breakout ya di 1920 1950, breakout dengan volume seperti yang udah saya inflow-nya masih kencang. Ada TINS, Antam juga masih inflow, Inco juga masih inflow. Jadi flow-nya masih kencang ya, kita bisa terus follow up gitu ya, kita bisa terus follow up di emiten-emiten ini. Ya dan kuncinya ya mungkin sekarang di 1950 dia nggak boleh balik. Dengan next resist ini udah jauh ya, cuman ada gap kecil tuh di 2300. Ya mungkin ini target swing sih. Ya mungkin target swingnya di 2300. Oke, lalu nextnya Seger. Oke, ini Seger juga emiten basis energi yang pergerakannya cukup liar gitu ya selain SMNT. Hari ini breakout di sekitar 2500 lah ya, 2490 hingga 2540. Breakout dengan volume. Ya ini tinggal kita cek apakah ada inflow dari bandar. Ya kalau ada, saya rasa ini bisa lanjut bullish. Karena terakhir ketika dia melakukan hal yang sama, polanya ya. Ini polanya hampir sama nih. Uji resist, kepentok, turun dulu. Ya ini kan sama ya. Turun dulu baru nggak lama naiknya langsung rally. Ini juga sama, kepentok resist 2 kali, turun rally. Nah kalau ini repeat ya, kita bisa asumsikan kenaikannya sama dengan kenaikan yang ini. Oke, kita ambil contoh ya. Dari sini ke sini Seger itu ditarik sekitar 100%. Wajar karena dia naiknya pun dari bottom. Nah lalu dari bottom sini Seger pun juga naik 100%. Hampir ya, dari 1200-an ke 2000. Nah sekarang dari sini ya kalau kita asumsikan naiknya juga 100%, berapa nih? Ini 50%-nya aja itu di sekitar 2600, 2700. Ya berarti kalau mau 100% ya kurang lebih 3000 ke atas. Tapi apakah mungkin? Ya kita follow up aja gitu. Cuman kalau kita bicara pattern ya harusnya seperti itu minimal. Cuman balik lagi hati-hati karena posisinya Seger udah naik 1000% dan ya banyak emiten yang di 1000% itu nge-stuck dan akhirnya dibanting gila-gilaan. Jadi ya atur-atur posisi. Cuman kalau polanya repeat ya harusnya kemungkinan seperti itu. Untuk copet-copet enak lah. Ya untuk copet-copet bisa diatur. Oke. Lalu nextnya mulai cicil konstruksi. Oke, properti konstruksi. Oke, kalau konstruksi entah kenapa saya belum terlalu ya. Meskipun dia udah disupport sih. One day bisa aja sehari dia digoreng 5%. Bisa. Ya cuman kalau Anda mau ya properti oke sih. Ya karena volumenya udah ada. Ya salah satu aja properti atau construction. Oke, lalu nextnya terbangin Adi. Ya ini disupport banget sih. Ini disupport banget. Kalau mau spekulasi kayak yang saya bilang, beli jebol 680 lepas. Gitu ya. Lalu nextnya mungkin saya bahas BRMS. Oke, BRMS istirahatnya udah cukup sehat ya. Istirahatnya udah cukup sehat. Sekarang kita tahu batas trading harian kita ada di 224. Ya 224, 228. Jadi ini adalah batas stop loss kita. Ya ini adalah batas stop loss kita. 224,
228. Oke, jadi asal di atas ini saya rasa masih on track ke 240 ke atas. Ya, lalu nextnya Siko IPO saya skip ya. IPO saya skip. Oke, di sini banyak yang nanya friend. Oh, ya udah, kita bahasnya friend ya. Di sini banyak yang bahas friend, kita akan bahas friend. Friend berhasil di atas 80. Ya, ini adalah hal yang bagus. Kita udah bahas ya sebelumnya. Sekarang batas 88.1. Ya, overall selagi dia correction harusnya sih bisa kita spekulasi entry ya. Kalau kita coba pakai Fibo dengan asumsi high-nya di 89, maka base buy kita pertama dari 84. Ya, 84 sampai 81 itu adalah base buy. Jadi kalau mau entry asal di atas 84 oke. Cuman ya balik lagi, saya pribadi concern di 81 ya. Jadi 81 sebagai batas ini nggak boleh jebol. Oke. Dan kalau dia kuat ya, ini kan dia 88 nih ada resist ya. Dia akan main di kepala 90 ke atas. 90-100 itu bisa dijadikan sebagai angka TP untuk swing gitu ya kalau Anda mau. Oke, lalu nextnya Breeze sudah, Friend sudah. Oke, Medco. Hari ini Medco bergerak ya, dia breakout lagi EMA 200. Ini bisa dipantau karena saya lihat volumenya lumayan ya. Volumenya Medco saya lihat hari ini lumayan gitu ya. Ada volume ya, ini kan oil. Cuma seperti saya bilang oil, oke, oilnya sih lumayan naik. Cuman entah kenapa sahamnya belum terlalu on. Dan tapi kalau kita lihat dia breakout, dia punya wedge, ya ini kita bisa maintain. Kenapa? Karena balik lagi ya, untuk si Medco ini 550 ya, 550 555, 550 ini memang area support yang cukup kuat sehingga support resist ya. Ini jadi resist sehingga ya ini bisa kita perhatikan. Kalau memang kuat, saya rasa untuk Medco bisa lanjut arah 600. Ya, ini jadi bisa di maintain karena hari ini dia breakout, dia punya pattern, ada volume juga. Ya kalau momentumnya oke, saya rasa bisa on track ke 300. Ke 600. Begitu pula Elsa, cuman Elsa ini juga masih membal di support aja sih. Konfirmasinya belum kelihatan. Oke. Lalu nextnya WH tadi sudah dibahas, overall bagus ya. WSKT, oke, ada dua yang nanya WSKT. WSKT juga sama ya. Jadi emiten-emiten construction itu mostly semua berada di area support. Ya, mostly berada di area support semua. 515 kayak tadi Adi 680 atau 660. Nah, kalau Anda yakin akan kejadian seperti properti kemarin, tiba-tiba jebret naik, Anda bisa buy let's say di 530. 520, stop loss 515. Stop lossnya ketat sih, jadi udah low risk ya, dengan asumsi dia rebound. Ya sekali rebound 5%, 7% bisa TP gitu ya. Jadi kalau mau bisa, cuman ya kapan digoreng ya kita nggak tahu. Lalu CPRO ketahan di support ya. Ini 8081 ya, 8081 ada support. Agak tipis-tipis ya, belum kepantau arahnya karena seperti saya bilang emiten-emiten poultry kempes ya. Dan hari ini Java yang seperti yang kita predik jebol. Ini udah saya infokan dari jauh-jauh hari ya. Dan mungkin ini akan membuat cukup berat CPRO. Cuman posisinya on support, tergantung bandarnya aja sih. Ya support jauh masih di 71.72. Jadi ya bukan gak mungkin dia bisa retrace ke dekat sana. Jadi bukan gak mungkin dia bisa ada potensi uji support di bawah 80. Oke, lalu nextnya Java skip ya, udah jebol ya, lepas dulu. Oke, jadi era GZCO. Era posisi on support, nggak ada pergerakan ya. Ini lelet banget, jadi belum ada momen ya. Overall sih sideways ya, di 520 hingga 580-an. Overall masih sideways, posisi on support. Mau spekulasi buy on weakness bisa di sekitar 540, 520. Ya mungkin TP tengah di 560, 580. Jadi ya dia bergerak di dalam range ini aja nih. Untuk si era ya, dia bergerak di range ini aja, nggak ada pergerakan yang pasti ya, maksudnya nggak ada chart yang cukup menarik. Terakhir GZCO, oke, ini emiten CPO digas terus. Mungkin Anda harus antri ya, maksudnya kalau Anda mau buy, Anda harus tunggu dia minimal correction sehat 1 hari gitu ya untuk entry. Hari ini masih di push ya, bukan nggak mungkin sebenarnya dia bisa di push lagi. Kenapa? Karena hari ini dia buat high baru, jadi dia masih buat high baru. Cuman volumenya udah rendah transaksinya, jadi ya
jangan dipaksa kejar. Sebenarnya banyak emiten CPO lain yang menarik ya kalau mau yang lagging. Cuman kalau yang mau copet ya GZCO jadi alternatif gitu. Cuman untuk titik entry ya harap diperhatikan. Oke, mungkin kurang lebih itu aja sih ya pesan saya ya. Komoditi masih ongoing, tinggal kita atur-atur aja untuk area buy. Ya sisanya cari-carilah sektor-sektor yang menguntungkan di hari tersebut gitu ya. Dan mungkin detailnya teman-teman bisa join ke grup free kami untuk diskusi lebih lanjut. Linknya ada di description video ini. Oke, saya rasa cukup. So thank you teman-teman semua. Good luck, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.